Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pujian yang sekali lagi mengingatkan kami. I am who you say I am. Kami menjadi diri kami bukan karena dunia yang mendikte kami, tetapi apa yang menjadi perkataan Tuhan, apa yang Tuhan lihat pada diri kami. Itu jauh lebih penting, jauh lebih berharga, jauh lebih mulia. Karena itu Tuhan, sebagai anak-anak yang Engkau kasihi, yang Engkau tebus sedemikian rupa, begitu mahalnya. Dan kami boleh menjadi anak Tuhan. Kami berdoa agar pagi ini kebenaran Tuhan itu menjadi sesuatu yang melekat dalam diri kami. Yang kami simpan, kami bawa, dan kami juga hidupi. Sehingga kami boleh menyinari dunia ini Tuhan. Membawa dunia ini ke hadapan Engkau. Kami menyadari sebagai anak Tuhan yang terus hidup dalam dunia ini, kami menghadapi banyak tantangan, banyak value yang bertentangan dengan isi hati Tuhan. Tetapi berilah kami satu keberanian untuk berdiri teguh di atas firman. Karena itu Tuhan, biarlah pagi ini menjadi sebuah kesempatan kami ditabur oleh firman Tuhan. Itu tertanam dalam hidup dan pikiran kami dan kami menghidupinya. Tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasannya yang pagi ini mau menyampaikan kebenaran Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kebenaran-Mu sampai kepada hati kami semua. Dan apa yang bukan dari Tuhan, kiranya Engkau hembus jauh-jauh. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi buat teman-teman yang hadir beribadah pagi ini, baik itu yang ada di tempat ini maupun yang online. Bagaimana kabarnya semua? Baik, sehat? Ya, kita berdoa supaya kita tetap sehat ya. Hari ini saya dalam rangkaian bicara tentang God's image ya. Ini satu topik yang cukup berat sebetulnya, bagaimana bisa disampaikan dalam beberapa menit ke depan ini ya. Saya pikir bahasan seperti ini gak akan cukup dibahas hanya di dalam khotbah. Saya percaya ini akan jadi banyak momentum lainnya di mana kita bisa berdiskusi, kita bisa membahasnya. Sehingga kebenaran firman Tuhan itu bisa dikupas dengan lebih baik lagi ya. Nah teman-teman yang kasih dalam Tuhan, saya ingin mengundang kita melihat dari bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal ke-1 ayat 26 sampai 28. Mari kita membaca sama-sama ya, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Saya mengundang kita membacanya, baik kita yang di sini maupun yang di rumah. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, sampai di situ. Nah teman-teman yang kasih dalam Tuhan, saya mau tanya nih, siapa yang udah nonton Spider-Man No Way Home? Bener ya? Siapa yang udah nonton? Kok Yogas langsung acung tinggi-tinggi ya. Nah, seru ya. Paling seru itu waktu Andrew Garfieldnya bilang I love you guys ya, kepada Spider-Man dari multiverse-nya ya. Seru banget. Nah pastinya di tahun ini kita menunggu banyak film-film Marvel lainnya. Nah saya ingin bertanya buat teman-teman nih ya. Kalian juga bisa jawab di chat di YouTube. Kalian lebih suka superhero yang mana? Superhero yang cowok atau superhero yang cewek? Ya, yang senang superhero-nya yang cowok siapa? Angkat tangan boleh. Hah?
Yang suka superhero-nya yang cowok. Nah, yang suka superhero-nya yang cewek siapa? Oke ya. Nah, masalahnya ya, kenapa kita lebih suka yang, aduh saya senangnya superhero yang cowok, karena kayaknya kesannya lebih maskulin, lebih gaya gitu kan, lebih gimana gitu. Ya, tapi kita juga melihat ternyata superhero yang cewek juga gak kalah keren gitu kan, gak kalah gimana gitu ya hebatnya, ya, sama-sama hebat gitu. Black Widow misalnya ya, keren, hebat gitu ya, luar biasa. Ya, tapi kita melihat di sini waktu kita bicara tentang pria dan wanita, laki-laki dan perempuan, seringkali kita tuh punya sebuah stereotype, sebuah gambaran di benak kita. Oh kalau laki-laki itu harusnya begini nih bawaannya, pembawaannya. Kalau perempuan tuh harus begini. Oke, itu satu hal, ya kan? Belum lagi misalnya sekarang kita real ya, hidup kita sekarang ini. Karena pernah gak sih yang laki-laki sering mendengar kayak gini, oh laki-laki tuh harus kuat ya, jangan nangis, jangan cengeng, jangan dikit-dikit keluar air mata. Pernah gak kayak itu? Pernah gak ya? Ya, nanti kita pikir oh berat ya jadi laki-laki gitu ya, gak boleh nangis, keluar air mata juga gak boleh gitu. Tapi bagaimana dengan opa-opa Korea? Ya kan? Nangis aja cakep. Coba kalian nangis belum tentu cakep. Oke, kita melihat bahwa seringkali ada satu stereotype yang dilekatkan, dilabelkan. Oh laki-laki itu harus gini nih, ya kan, harus kuat nih, strong, ya kan, gak boleh ada air mata, harus kuat, tangguh, begitu kan. Nah terus kemudian kita melihat ada stereotype buat perempuan. Oh perempuan itu harus lembut gitu kan, harus nerima nasibnya ya kan, mau diselingkuhin gak boleh protes, makanya jadi ada film Layangan Putus, betul ya, makhluk tak berdaya gitu kan. Oh stereotipnya begitu. Nah, coba penampilannya kayak Cias gitu yang gaya-gaya tomboy gitu kan, kita di ya satu hal yang kayaknya perempuan harusnya gak gini, rambutnya harus panjang, coba model kayak gini susah ya. Tapi itulah ya, dunia itu memberikan stereotype ya. Apakah itu sesuatu yang bagaimana ya kan? Nah saya tidak ingin membahas tentang hal yang bawaan kita harus bagaimana. Saya pikir kita akan membahas yang mungkin di komsel kalian ya kan, atau di komunitas kalian. Tapi saya ingin mengajak teman-teman itu menjawab pertanyaan krusial ya, dengan kembali lagi kepada Alkitab firman Tuhan. Kenapa saya mengajak teman-teman balik lagi kepada firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu acuan bagi kita untuk mencari arti dan identitas diri kita. Firman Tuhan itu adalah acuan kita mencari arti dan identitas diri kita. Seperti lagu yang kita nyanyikan, thanks banget Kejo sudah mencarikan lagu yang luar biasa, sangat menanamkan value yang baik ya, value yang baik. Kita ini karena Tuhan perkatakan apa tentang diri kita, itu yang paling penting. Ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, apa yang dia lakukan? Dia kembali lagi kepada firman Tuhan, karena dia tahu dia berhadapan dengan si jahat, si iblis yang twist kebenaran itu, memelintir kebenaran itu untuk menjatuhkannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dia kembali kepada Alkitab. The truth-nya apa? Itu yang menjadi hal yang kita highlight, yang kita pegang dalam hidup kita. Teman-teman, dunia ini si jahat berusaha untuk twist kebenaran. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus firm dengan kebenaran itu. So hari ini itu yang kita mau sama-sama perhatikan. Apa yang Tuhan katakan tentang menjadi laki-laki. Apa yang Tuhan katakan tentang menjadi perempuan. Pernah kalian berpikir tuh, apa sih yang Tuhan bilang tentang saya sebagai laki-laki? Apa yang Tuhan bilang kepada saya sebagai perempuan? Saya pernah dalam pengalaman hidup itu ada masa di mana saya gak senang jadi perempuan. Gak puas gitu loh. Kenapa? Karena di dalam budaya Asia patriarkal, rasanya jadi laki-laki itu jauh lebih lebih dihargai, lebih unggul. Lebih dianggap gitu ya. Kalau perempuan itu hanya salah gitu ya. Saya pernah ada sebuah
perjalanan di mana saya ngerasa, aduh gak enak banget ya dia perempuan ya. Kenapa saya lahir dari perempuan? Saya gak senang sekali gitu ya. Sampai akhirnya saya ditemukan oleh Kristus, saya lahir baru dan saya kembali kepada firman Tuhan. Dan saya menemukan saya dicintai oleh Tuhan karena saya lahir sebagai perempuan dengan agenda, dengan maksud Tuhan yang istimewa. Itu yang membuat saya menerima bahwa saya perempuan dan saya menjadi bahagia dengan itu. Ya. Nah teman-teman yang kasih dalam Tuhan, yang pertama saya ingin mengajak teman-teman melihat bahwa laki-laki dan perempuan, kita menjadi laki-laki perempuan yang mengikuti rancangan Allah. Mengikuti rancangan Allah. Sama-sama bilang ini, mengikuti rancangan Allah. Oke? Nah, laki-laki dan perempuan diciptakan dengan maksud yang baik. Ini adalah pemberian kasih karunia Allah kepada kita. Kita bukan ciptaan yang terjadi secara acak, secara asal. Sepertinya ketika Tuhan menciptakan kita, plesek. Tadinya saya mau bikin dia jadi laki-laki nih, jadi perempuan. Gak gitu, ya kan? Bukan karena ketidaksengajaan, ya, ataupun kecelakaan. Yeremia 29:11 mengatakan bahwa rancangan kita dan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya. Jadi Tuhan waktu menciptakan engkau dan saya, laki-laki dan perempuan, itu adalah kasih karunia Tuhan kepada engkau dan saya. Ya kan? Kejadian 1 ayat 26a yang tadi kita baca, Tuhan bilang baiklah kita menjadikan, berarti ini ada sebuah plan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang ingin menjadikan engkau dan saya itu God's image, gambar dan rupa Allah. Mazmur 139, 13 dan 14, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amazing kan? Waktu Tuhan menciptakan kamu jadi laki-laki, waktu Tuhan menciptakan kamu jadi perempuan, di mata Tuhan tuh amazing, spesial, indah, istimewa. Ya kan? Laki-laki dan perempuan diciptakan istimewa, bukan sekedar seperti Tuhan menciptakan yang lain. Allah berfirman, jadilah tumbuhan, maka jadi. Ya kan? Tapi Tuhan itu spesial loh, turun tangan. Tangan Tuhan create. Kita adalah God's masterpiece, mahakarya Tuhan. Kejadian 1 ayat 27 kita melihat bagaimana Allah mengeksekusi rancangannya ini. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas ruah, ya kan, ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Spesial kan? Kejadian 2 ayat 21, lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22-nya. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Luar biasa kan? Kita ini mahakarya Tuhan. Spesial loh create-nya dengan tangan Tuhan sendiri. Laki-laki dan perempuan itu diciptakan dengan tujuan. Kita bukan sekadar diciptakan, ditaruh, demikian dianggurkan gitu kan. Bukan seperti itu. Kejadian 261 ayat 26b bilang supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang melayap di bumi. Kita punya misi istimewa yang dari Tuhan. Jadi waktu kita ada dalam dunia ini dengan tujuan. Ya kan? Bukan serampangan. Oke? Jadi ingat teman-teman, I'm wonderfully made by God. You are wonderfully made by God. Kita diciptakan, dirancang Tuhan
Demikian luar biasa, ajaib indahnya. Simpan ini dalam hati kita. Simpan ini dalam hati kita. Simpan itu dalam pikiran kita. Kita ini istimewa. Okay? Yang kedua, ya, the truth kedua. Laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda. Intensional loh. Ada laki-laki, ada perempuan. Tapi di mata Tuhan, laki-laki dan perempuan ini sederajat. Ya kan? Equal but not equivalent kata Koyogas ya. Setara, sederajat tapi tidak berarti sama. Oke? Tapi laki-laki dan perempuan ini akan sepadan di dalam institusi pernikahan. Ya. Laki-laki dan perempuan itu sederajat. Setara sebagai manusia di hadapan Tuhan. Sama-sama manusia yang diciptakan Tuhan. Walaupun laki-laki dan perempuan sama-sama manusia. Tapi kita punya panggilan dan fungsi yang berbeda. Okay? Kita punya panggilan dan fungsi yang berbeda. Ini penting dan mendasar karena Tuhan akan membangun institusi pernikahan. Institusi pernikahan ini bukan baru ada di abad pertama. Institusi pernikahan itu sejak dari awal manusia diciptakan, itu ada rancangan Tuhan tentang pernikahan. Adam dan Hawa, ya, laki-laki dan perempuan, dua orang berbeda beingnya, ya kan? Tapi perbedaan itu untuk saling melengkapi, untuk saling sepadan. Oke, jadi pernikahan itu ada laki-laki dan perempuan, lawan jenis ya, bukan yang sejenis. Kita menggarisbawahi dua prinsip kebenaran yang penting tadi. Laki-laki dan perempuan diciptakan istimewa, indah oleh Allah sesuai dengan gambarannya, rancangannya. Jadi kita ikuti rancangan Tuhan. Kedua, laki-laki dan perempuan memang diciptakan berbeda, tapi di mata Tuhan kita sederajat. Dan kita akan menjadi pasangan yang sepadan bagi lawan jenis kita. Jadi apa yang akan kita lakukan sebagai laki-laki, sebagai perempuan yang Allah inginkan? Apa yang kita lakukan sebagai laki-laki dan perempuan, ya, yang Allah inginkan itu seperti apa? Pertama, kita pakai label. Kita lekatkan identitas kita itu kepada siapa? Kepada Kristus. Yang sudah mati menebus diri kita. Kenapa saya bilang bahwa kita perlu melekatkan label kita ini bukan kepada dunia ini, bukan kepada diri kita, tetapi kepada Kristus. Karena apa? Karena kita telah jatuh di dalam dosa. Dunia ini telah jatuh dalam dosa, telah korup oleh dosa. Kita manusia telah korup oleh dosa, ini gak bisa dipungkiri. Sehingga banyak hal mengalami degradasi. Tetapi Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menebus engkau dan saya. Seperti lagu tadi kita nyanyikan, God ransom me. Ya, membeli saya dengan darah yang begitu mahal, dia tebus kita. Agar kita menjadi milik kepunyaan Tuhan kembali. Tuhan ingin memperbaharui image kita yang hancur ini. Menjadi baru di dalam Tuhan. Di dalam Kristus yang menyayangi engkau dan saya. Ya, dia rela telah mencucurkan darahnya. Supaya kita itu berarti dan berharga. Bukan karena apa kata dunia. Bukan karena apa kata orang di sekitar kita. Tapi karena Tuhan. Karena Yesus Kristus. Dia mengasihi engkau dan saya. Ini yang kita bangun teman-teman. Jadi kalau kita bicara laki-laki dan perempuan yang bagaimana Tuhan inginkan. Saya laki-laki yang ditebus oleh Kristus. Saya perempuan yang telah ditebus oleh Kristus. Saya adalah pribadi yang telah ditebus oleh Kristus. Kita hidup di masa dan di mana dunia itu meneriakan secara vokal tentang gender fluid. Ya. Tapi saya ingin mengatakan
jenis kelamin kita itu adalah pemberian kasih karunia Tuhan. Pemberian kasih karunia Tuhan. Dan ditebus oleh Yesus Kristus. Jadi jangan mau dicetak dunia. Jangan mau dicetak dunia. Di dalam Roma 12 ayat 2. Dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari saya ingin bacakan buat kita. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru. Supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah. Yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Jadi jangan mau dicetak oleh norma, value, cara pandang, worldview dari dunia ini. Ya kan? Menjadi laki-laki dan perempuan itu bukan soal hak. Dunia terus menyuarakan bahwa gender, jenis kelamin itu soal hak. Ya, jadi kita boleh pilih. Menurut dunia itu kita boleh pilih dong. Lu mau jadi apa ya terserah lu aja. Lu rasa senengnya apa lu ya pilih aja. Lu sukanya mau jadi laki-laki ya udah lu pilih aja. Lu mau jadi perempuan ya bebas-bebas aja. Gitu kan. Tapi itu suara dunia. Apakah suara Tuhan seperti itu? Enggak loh. Tuhan memberikan kita laki-laki perempuan itu adalah kasih karunia Tuhan. Menjadi identiti kita. Ya kan? Menerima manhood atau womanhood kita, laki-laki dan perempuan itu bukanlah suatu kelemahan. Itu respon kita terhadap pemberian kasih karunia Tuhan. Terus kita bergumul. Saya menyadari ya, tidak menutup mata. Di hari-hari ini, di tahun-tahun ini, generasi ini menghadapi tantangan yang sangat sulit. Karena ada realita depan mata. Bagaimana dengan orang yang lahir dengan jenis kelamin ganda? Ada enggak? Ya ada. Kita tidak menutup mata, ada situasi ini. Ada enggak orang yang bergumul dengan masalah hormon? Ada, ya kan? Ada. Dunia sudah jatuh dalam dosa ini. Kita menerima banyak dampak dari dunia yang sudah rusak ini. Ya kan? Kita menambah lagi kerusakannya ya, kita merusak ekologi kita. Bagaimana kita meracuni dunia ini dengan begitu banyak polusi kan dari kita juga. Dan itu merusak banyak hal dan termasuk menimpa kepada diri kita sendiri. Ya kan? Sehingga banyak orang lahir, bukan banyak lah ya. Ada orang yang lahir dengan kekhususan gitu ya. Saya bilang kekhususan. Tetapi saya mau bilang gini. Orang yang lahir dengan kekhususan tetap dikasihi Tuhan. Dikasihi Tuhan. Apakah karena orang gak lahir kekhususan itu dia bukan lagi manusia? Enggak gitu kan. Dia tetap manusia loh. Dia tetap dikasihi Tuhan. Dikasihi Tuhan. Dia gak pernah minta dalam hidupnya menjadi seperti itu bukan? Ya, kita memberikan simpati dan empati kita di situ. Tetapi kita juga tidak menurunkan standar firman Tuhan. Karena kekhususan ini kita menjadi permisif, enggak gitu. Tetap standar firman Tuhan. Apa yang Tuhan bilang A ya A. Tetapi bagaimana kita menyikapi mereka sebagai pribadi, personhood. Kita mendampingi perjalanan hidup mereka untuk mengenal kasih karunia Tuhan. Sehingga bagaimana mereka menyikapi hidup. Ya. Sekali lagi saya tetap mendorong bahwa orang-orang yang dengan kekhususan ini mendorong mereka untuk mendapatkan identitas mereka di dalam Kristus. Mengalami lahir baru. Apa orang kekhususan ini gak boleh lahir baru? Boleh. Alami lahir baru di dalam Kristus. Menjadi God's beloved. Ya. God's beloved child. Kita anak yang dicintai Tuhan. Lalu bagaimana menyikapi hidupnya? Pendapat personal saya, ya, stay single.
Orang yang lahir dengan kekhususan, stay single. Karena banyak juga yang dia nggak khusus pun, banyak tokoh di Alkitab yang single dan be happy, ya kan? Dan be happy. Menjadi ikatan itu ijo lumut, ikatan jomblo lucu dan imut gitu ya. Di dalam Alkitab begitu banyak single yang mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Dan dipakai Tuhan luar biasa. Ada Daniel, Nabi Yeremia, Nabi Elia, Nabi Elisa. Ada Rasul Paulus. Ada banyak, Dokter Lukas yang menulis Injil. Mereka single. Ada Lydia, wanita yang disebutkan di Kisah Para Rasul, single, ya, single. Tapi ketika menjadi single, bukan karena kecewa dengan hidup, bukan. Oke, dunia kita itu mungkin kita lahir dan sebuah keluarga yang sempurna. Tapi waktu kita stay single atau kita married, bukan lahir dari kekecewaan, tapi karena rancangan kasih karunia Tuhan. Single dan juga marriage itu adalah kasih karunia Tuhan, gift from God. Ya. Jadi buat saya personally yang lahir dengan kekhususan, stay single. Beri diri kepada panggilan Tuhan. Memberkati generasi. Membawa generasi untuk lahir baru. Karena mendengar Injil Kristus. Di Matius 19 ayat 10 sampai 12. Di situ dikatakan bagaimana Tuhan Yesus menyikapi. Ada case di situ ya. Ada sida-sida, orang lahir karena sida-sida ya. Nah di situ ada yang karena dari lahir, ada yang karena oleh budaya dia dipaksa menjadi sida-sida. Tapi apapun keadaannya, ya kan? Serahkan diri kepada Tuhan. Tuhan punya rancangan istimewa. Di Yesaya 54 ayat 1 teman-teman bisa lihat itu. Yesaya 56 ayat 3 dan 5. Wah itu ada banyak janji Tuhan. Ya, kepada mereka yang terpaksa karena situasi yang mereka hadapi. Pada waktu itu zaman Yesaya. Ada orang-orang yang harus jadi sida-sida. Ya kan? Apa yang dia lakukan? Mereka tetap dikasihi Tuhan. Teman-teman yang kasih Tuhan. Yang kedua, menjadi laki-laki dan perempuan yang bagaimana di mata Tuhan. Perlakukanlah laki-laki dan perempuan dengan respect. Dan kasih yang sama. Karena kita setara sederajat di hadapan Tuhan. Budaya dunia ini seringkali mengecilkan perempuan. Laki-laki lebih berharga. Tetapi kita yang punya value atas dasar firman Tuhan. Kita melihat laki-laki dan perempuan berharga di hadapan Tuhan. Sama. Punya kesempatan yang sama. Perempuan punya kesempatan yang sama. Untuk memakai karunia-Nya menjadi yang terbaik dari dirinya. Laki-laki juga bisa menjadi yang terbaik dari dirinya. Ya kan? Yang terbaik dari dirinya. Jadi satu one day kalau teman-teman married. Misalnya punya anak perempuan lagi gak punya anak laki-laki. Jangan menjadi merasa bahwa kau punya anak perempuan gak berarti. Jangan. Karena value kita sebagai anak Tuhan. Punya anak perempuan berharga di mata Tuhan. Punya anak laki-laki berharga di mata Tuhan. Oke? Galatia 3 ayat 26 bilang begini. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua ada satu di dalam Kristus Yesus. Saya baca terjemahan lain dari bahasa Indonesia sehari-hari di ayat 28-nya. Dalam hal ini tidak lagi diadakan perbedaan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, antara hamba dan orang bebas.
antara laki-laki dan perempuan. Saudara semuanya satu karena Kristus Yesus. Makanya di sini, di gereja, komunitas orang percaya, kamu equal, melayani sama-sama. Wanita, perempuan, kamu bisa melayani sebagai tim supporting. Dulu rasanya supporting itu adalah kesannya maskulin banget ya, punya laki-laki. Sekarang udah enggak ya. Sekarang udah enggak. Yang perempuan bisa menjadi tim supporting ya, melayani sebagai sound ya, soundman gitu, melayani juga di bagian lighting kan, bisa juga broadcasting, bisa menjadi kameramen. Baik, bisa. Ya kan? Nah, karena itu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, laki-laki dan perempuan, marilah kita display diri kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi diri kita yang terbaik. Oke? Dan ketiga, bertumbuhlah jadi diri yang terbaik sesuai tujuan Tuhan. Oke? Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Ketika Tuhan menempatkan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan, saya lagi bicara soal pernikahan, jadilah diri yang terbaik. Jadilah suami yang terbaik. Jadi ayah yang terbaik. Ketika kelak kamu menikah, jadilah istri yang terbaik. Jadi mama yang terbaik. Ya kan? Untuk memberkati di dalam perbedaan peran dan fungsi kita. Ketika laki-laki dan perempuan stay single, jadilah single yang berbahagia. Bukan karena kecewa dengan keadaan. Bukan karena merasa sampai hari ini kereta yang lewat belum lewat atau dilewatin ditikung orang lain. Jadi aja kelewat terus ya. Ditikung orang lain, baru juga mau ngomong udah ada orang lain ya yang mengambil alih gitu kan. Jadi kita rasa kecewa dengan hidup. Jangan ya. Lebih baik kita bawa dalam pergumulan di hadapan Tuhan. Jadilah single yang berbahagia. Sehingga kita jangan jadi single yang banyak kuku lutus gitu. Ya, segala jadi pahit, jangan. Jadilah single yang berbahagia. Oke? Jadi perkumpulan jojoba ya, jomblo-jomblo bahagia, oke? Ya. Kebahagiaan itu bukan ditentukan karena kita udah dapat pasangan. Oke? Kita berbahagia karena apa? Kita berbahagia karena kita ini milik kepunyaan Tuhan. Dan kita punya tujuan dalam hidup ini. Kita bahagia karena dikasihi Tuhan. Jadilah single yang mengabdikan diri, melayani Tuhan untuk memberkati. Jadilah single yang dipakai Tuhan untuk membawa generasi lahir baru. Membawa generasi mengenal Yesus Kristus. Discipleship, memuridkan banyak anak muda untuk mengenal kasih Yesus dalam hidupnya. Untuk menemukan tujuan hidupnya. Untuk menemukan meaning, arti dari hidupnya. Jadilah seorang single, laki-laki, perempuan yang berbahagia. Ingat ya, kebahagiaan kita bukan ditentukan karena kita udah punya pacar atau sudah menikah. Jadilah berbahagia karena esensinya berbahagia itu adalah karena kita dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Amin. Ya. Jadi yang hari ini belum punya pacar, ya, jangan menjadi putus asa, ya, atau menjadi kecewa dalam hidup ini. Oke, tetap kalau mau cari pacar, carilah pacar, karena kita sadar di dalam pergumulan hidup kita punya rancangan Tuhan untuk menikah. Okay? Karena itu teman-teman yang kasih dalam Tuhan, jadilah laki-laki dan perempuan yang dicintai oleh Kristus, yang telah ditebus oleh Kristus. Oke? Dan mari kita bertumbuh menjadi laki-laki dan perempuan yang istimewa. Oke? Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan menciptakan
Di antara kami ada yang jadi laki-laki, ada yang jadi perempuan. Kami berterima kasih. Kami mohon ampun karena selama perjalanan kami menjadi laki-laki ataupun menjadi perempuan, kami jarang mencari Tuhan dan menemukan keistimewaan kami, keistimewaan identitas kami. Seringkali kami membiarkan dunia yang lebih mendikte kami tentang siapa kami sesungguhnya di hadapan Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah untuk firman-Mu yang begitu luar biasa, yang mengingatkan kami sekali lagi bahwa kami adalah God's image, segambar dan serupa dengan Tuhan. Karena itu kami mau merangkul identitas yang Tuhan berikan ini sebagai pemberian kasih karunia, dan kami mau menerimanya dengan rasa syukur, rasa hormat. Terima kasih yang besar kepada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan berikan kami pimpinan Roh Kudus untuk kami berkembang, bertumbuh sesuai dengan kasih karunia, dengan kapasitas kompetensi yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau jadi versi yang terbaik dari diri kami, seperti yang Tuhan inginkan. Dan kami mau Tuhan dipakai Tuhan untuk memberkati generasi ini. Ketika satu hari Tuhan membawa kami ke dalam pernikahan, jadikan kami pasangan yang memberkati pasangan kami. Ketika Tuhan memimpin kami dalam perjalanan hidup kami harus single, Tuhan kami ingin menjadi single yang berbahagia. Kami menemukan ada rencana khusus Tuhan dalam hidup kami, dan kami mau bersyukur untuk hal itu. Terima kasih banyak Tuhan untuk semua ini. Kami mau belajar kembali lagi kepada firman Tuhan untuk apapun bentuk pergumulan kami. Seperti Yesus Kristus yang selalu kembali kepada prinsip firman Tuhan. Makasih Tuhan, kami serahkan diri kami di dalam tangan kasih karunia Tuhan. Amin. Saya mengundang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah pada hari ini dengan menerima berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang sempurna dinyatakan dalam pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, yang terus kami alami karena kami mengalami pimpinan pendampingan Allah Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.